Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nia Kurniati, NIM 2022070030, kelas A, PGSD semester 4. Mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi, dosen pengampu Edi Suparjan MPD. Video ini dibuat salah satu bentuk tugas UTS mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Tema kampanye, korupsi, penggelapan dalam jabatan. Alangkah baiknya kita mengetahui dulu secara umum apa itu korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perubahan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Ini sudah dijelaskan secara umumnya mengenai apa itu korupsi. Dan pada kesempatan kali ini, saya mengambil materi dengan tema korupsi penggelapan dalam jabatan. Pertama, pengertian penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan merupakan penggelapan dengan pemberatan, yang artinya terdapat unsur-unsur perbuatan tertentu yang menjadi ancaman pidananya menjadi lebih berat daripada penggelapan dalam bentuk pokok. Yang kedua, dasar hukum penggelapan jabatan terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, pasal 374 KUP, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasanya terhadap barang disebutkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Yang kedua, pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007. Dalam hal tersebut, sebagaimana dimaksud dalam pasal 486, dilakukan oleh orang yang penguasanya terhadap barang tersebut karena ada hubungan kerja, profesinya, atau mendapatkan upah untuk penguasa barang tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana dengan paling banyak denda paling banyak dilakukan, yaitu 500 juta. Yang ketiga, hubungan pidana penggelapan jabatan. Pada dasarnya, tindakan pidana penggelapan telah diatur dalam pasal 372 KUP lama yang saat artikel ini diterapkan masih berlaku dan pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026. Yang keempat, pasal penggelapan jabatan. Berdasarkan pasal-pasal di atas, pelaku tindakan pidana penggelapan dalam jabatan bagi mereka yang bukan menjalankan jabatan umum dapat dipidana penjara maksimal 5 tahun berdasarkan pasal 374 KUP atau dipidana penjara maksimal 5 tahun atau denda paling banyak 500 juta berdasarkan pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 pasal tahun 2023. Kelima, faktor penyebab terjadinya penggelapan jabatan terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, pada umumnya pelaku kejahatan penggelapan dalam jabatan melakukan perbuatannya karena faktor ekonomi dan faktor konsumen atau gaya hidup. Yang kedua, faktor dari luar dari pelaku merupakan salah satu penyebab terjadinya kejahatan
penggelapan dalam jabatan. Keenam, jenis-jenis penggelapan jabatan ada 5 bagian. Yang pertama, pegawai negeri menyalahgunakan uang atau membiarkan penyalahgunaan uang. Yang kedua, pegawai negeri memasukkan buku untuk menerima administrasi. Yang ketiga, pegawai negeri menghancurkan bukti. Yang keempat, pegawai negeri membiarkan orang lain memasuki bukti. Yang kelima, pegawai negeri membantu orang lain merusak bukti. Yang ketujuh, upaya penanggulangan penggelapan jabatan terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, upaya pencegahan secara dini dapat dilakukan dengan menugaskan lebih dari 1 karyawan atau pegawai di suatu instan atau kantor, sehingga penyelewengan atas pekerjaan atau jabatan dapat dicegah. Yang kedua, disarankan kepada hakim, pengadilan negara, agama hukum terhadap pelaku kejahatan penggelapan dalam jabatan dapat diperberatkan dan dapat disampaikan dengan kejahatan korupsi.